Kali ini kita akan lanjutkan bahasan kita tentang al-dzorfu, dzorof, al-dzorfu, atau biasa kalau orang Indonesia menyebutnya dengan kata dzorof. Nah, apa itu dzorof? Secara mudahnya, dzorof itu artinya adalah keterangan. Dan al-dzorfu dalam bahasa Arab dibagi dua, yakni dzorfuz zaman dan dzorful makan. Dzorof zaman dan dzorof makan. Apa itu dzorfuz zaman dan apa itu dzorful makan? Nah, az-zaman ini artinya adalah waktu. Sedangkan al-makan artinya tempat. Berarti dzorfuz zaman artinya adalah keterangan waktu. Dzorful makan artinya adalah keterangan tempat. Jadi, kalau ditanya apa itu dzorfuz zaman, jawabannya adalah keterangan waktu. Dan apa itu dzorful makan? Dzorful makan adalah keterangan tempat. Nah, kita ulangi lagi. Dzorof adalah keterangan. Dan dzorof dibagi dua, yakni dzorfuz zaman dan dzorful makan. Keterangan waktu dan keterangan tempat. Dzorfuz zaman, keterangan waktu. Dzorful makan, keterangan tempat. Itu yang pertama. Terus, apa sajakah kata-kata yang termasuk dalam dzorfuz zaman dan dzorful makan? Nah, kali ini kita akan bahas terlebih dahulu tentang dzorfuz zaman. Sedangkan dzorful makan kita akan bahas pada video berikutnya. Baik, seperti yang tadi sudah kita sampaikan, dzorfuz zaman artinya adalah keterangan waktu. Keterangan waktu. Dan seperti yang kita sudah sama-sama pahami, bahwa waktu itu ada 3 macam. Yakni waktu sebelum terjadi, waktu pada saat terjadi, dan waktu sesudah terjadi. Berarti ada sebelum, pada saat, dan sesudah. Sehingga kalau ditanya ada berapa macam dzorfuz zaman, cukup sebut ada 3, yakni sebelum, pada saat, dan sesudah. Nah, tinggal kita bahasa Arabkan. Apa bahasa Arabnya sebelum, apa bahasa Arabnya pada saat, dan apa bahasa Arabnya sesudah. Lihat papan tulis. Sebelum bahasa Arabnya adalah qobla. Pada saat bahasa Arabnya adalah inda. Dan sesudah bahasa Arabnya adalah ba'da. Qobla sebelum, inda pada saat, ba'da sesudah. Ini 3 kata yang termasuk dalam pembagian dzorfuz zaman alias dzorof zaman, keterangan waktu. Qobla, inda, ba'da. Menghafalnya mudah. Qobla sebelum, inda pada saat, ba'da sesudah. Nah, sekarang kita coba buatkan contoh gabungan kata antara dzorof dengan kata sesudah dzorof. Misalnya sebelum maghrib, maka qoblal maghribi. Kita tuliskan. Lihat, qobla al-maghribi. Qobla ini dzorof zaman, artinya sebelum. Al-maghribi isim, cirinya ada alif lam. Dan setelah dzorof
pasti juga isim. Sebagaimana setelah huruf jar, kata harus berupa isim. Begitupun setelah dzarab, kata setelah dzarab harus berupa isim. Maka kata qabla al-maghribi, qabla ini dzarab, al-maghribi adalah isim setelah dzarab. Dan sama dengan majrur yang diawali oleh huruf jar, isim setelah dzarab juga harus kasroh. Asalnya al-maghribu, karena diawali oleh dzarab maka menjadi qabla al-maghribi. Ini contoh dari kata qabla. Sekarang bagaimana kalau contohnya inda? Tinggal diganti saja qablanya dengan tetap menggunakan kata al-maghribi. Inda al-maghribi, ba'da al-maghribi. Kalau al-maghribinya diganti dengan kata yang lain, misalnya subuh, as-subhu, qabla as-subhi, inda as-subhi, ba'da as-subhi. Asar, waktu asar, sebelum asar, qabla al-asri, inda al-asri, ba'da al-asri, dan seterusnya. Nah, begitu bahasan tentang dzarab yang dibagi dua, dzarab zaman dan dzarab makan, plus bahasan tentang dzarab zaman, yakni cukup dengan 3 kata ini, qabla, inda, ba'da. Begitulah bahasan tentang dzarab zaman, dan setelah ini kita akan lanjutkan dengan bahasan tentang dzarful makan, dzarab makan. Mana aja?